Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yanti dalam pembelajaran fisika SMA Al-Azhar. Kali ini kita akan membahas tentang alat optik. Alat optik itu dimulai dari mata dan kacamata ya. Sebelumnya, alat optik itu merupakan alat bantu penglihatan. Untuk melihat, kita bahas yang pertama adalah mata. Oke. Jadi, seorang bisa melihat jika matanya memang dalam keadaan normal ya. Melihat jauh, melihat dekat. Untuk mata yang tidak bisa melihat jauh atau tidak bisa melihat dekat, maka dibutuhkan suatu alat yang namanya alat optik. Nah, alat optik, itu membantu untuk membentuk bayangan. Oke, bayangan itu bisa terlihat jika terletak di retina. Oke, jadi di retina mata. Jadi bagian dari mata ini ada beberapa ya. Sini ada kornea, ada pupil, ada lensa mata, ada aqueous, ada iris, otot mata, syaraf mata. Kornea itu bagian depan mata yang berupa lengkungan yang dilapisi selaput membran yang kuat dan tembus cahaya. Kemudian aqueous humor, cairan di belakang kornea. Lensa mata berbentuk lensa cembung berfungsi untuk mengatur pembiasan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian iris itu selaput yang berfungsi sebagai diafragma atau pengatur lebar celah mata, pupil ya. Pupil sendiri adalah pengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ada cairan bening, cairan dari air. Kemudian ada retina nih. Retina itu lapisan yang berisi ujung syaraf yang berasal dari urat syaraf optik. Pada bagian tengah retina terdapat bagian yang merupakan bagian paling peka, yaitu bintik kuning. Retina itu merupakan tempat terbentuknya bayangan ya. Lanjut. Nah, kemampuan mata untuk memperbesar kekuatan lensa sehingga dengan cara objek yang diamati itu kita namakan dengan daya akomodasi. Jadi daya untuk memperbesar kekuatan lensa mata. Daya akomodasi ini yang pertama ada yang maksimum, kemudian ada yang minimum atau tidak berakomodasi. Perhatikan beda pembentukan bayangannya. Untuk yang berakomodasi, bayangannya itu dapat terletak di retina ya, atau dapat tertangkap mata. Ini yang berakomodasi, bayangannya ini terlihat ya. Sementara kalau yang tidak berakomodasi, bayangannya itu jauh di tak terhingga, jadi tidak bisa ditangkap layar nih. Jadi lihat baik-baik ya. Ini benda, kemudian ini bayangan pertama, ini bayangan kedua. Ini benda, bayangan pertama. Nah, bayangan keduanya karena tidak berakomodasi, jadi dia terletak di tak terhingga. Nah, ini macam-macam cacat mata. Ya, ada yang kita namakan miopi, ada yang kita namakan hipermetropi. Untuk mata normal, bayangan itu biasanya tepat di sini nih. Tepat ditangkap di sini. Di retina. Kemudian untuk mata miopi itu namanya rabun jauh. Itu bayangan itu terbentuk di sini. Sebelum sampai miopi. Sebelum sampai retina maksudnya. Untuk yang hipermetropi itu jauh di belakang retina. Kalau di miopi depan retina, kalau hiper itu jauh di belakangnya. Jadi hipermetropi ini mata yang tidak bisa melihat benda-benda dekat. Kemudian kalau miopi itu mata yang tidak bisa melihat benda-benda jauh. Maka keadaan ini itu bisa kita tolong, kita bantu. Bagaimana caranya bayangan bisa terbentuk ini nih tepat di retina sini. Tepat di layarnya. Nah, ini biasanya kita bantu dengan menggunakan kacamata ya. Nah, di sini ada istilah-istilah PP, ada PR. Ini PP itu punctum proximum, PR punctum remotum. Maksudnya apa? Punctum proximum itu adalah titik dekat mata.
yang normalnya itu adalah 25 cm ya. Kadang juga dipakai 30 cm. Kemudian PR itu adalah titik tak terhingganya mata. Jadi untuk mata yang miopi itu punyai PR yang nilainya tertentu. Padahal harusnya PR itu nilainya tak terhingga untuk mata normal. Sementara untuk mata yang hipermetropi tidak bisa melihat benda-benda dekat, itu yang bermasalah adalah titik PP-nya nih, punktum proksimumnya atau titik dekatnya. Mata normal dia bisa melihat pada jarak 25 cm. Tapi kalau dia hipermetropi itu melihatnya itu tidak di 25 cm. Dia lebih jauh dari 25 cm. Bisa di 40 cm. Jadi dia harus kalau mau melihat atau misalkan membaca tulisan, itu tidak diletakkan di 25 cm bukunya, tapi harus agak dijauhkan. Karena kita sendiri kalau terlalu dekat dengan mata juga sama, mata normal misalkan kita letakkan bukunya di 10 cm, tetap mata normal juga tidak akan bisa membaca tulisan. Jadi normalnya itu di 25 cm. Ini macam-macam cacat mata dan cara penanggulangannya. Yang pertama miopi, yaitu rabun jauh. Rabun jauh ini dibantu dengan lensa cekung atau lensa negatif. Kemudian hipermetropi rabun dekat itu biasanya dibantu dengan lensa cembung atau lensa negatif. Kemudian ada lagi presbiopi mata tua, itu biasanya tidak bisa melihat jauh ataupun melihat dekat. Itu dibantu dengan lensa rangkap, yaitu cembung cekung. Ini biasanya terletak di orang tua, makanya dinamakan mata tua. Kemudian astigmatisme itu mata silinder. Mata silinder ini sebenarnya masih bisa melihat, cuman semua yang dia lihat itu kayak berbayang, seperti ada dua bendanya, padahal satu gitu. Ini dibantunya dengan lensa silinder. Kemudian ada katarak. Katarak ini merupakan lensa yang kotor. Jadi karena lensanya kotor, maka mata ini tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang ada di sekitar. Cara penanggulangannya ini bisa dengan pembersihan lensa mata, dengan cara operasi katarak namanya. Berikutnya adalah rabun senja atau rabun ayam. Nah, ini biasanya terjadi pada hewan ya, pada ayam. Jadi dia itu tidak bisa melihat saat malam hari. Nah, ini belum ada penanggulangannya. Selanjutnya, kekuatan lensa kacamata itu dirumuskan dengan P ya. Untuk mata miopi atau rabun jauh, P itu sama dengan minus 100 PR. 100 PR itu artinya PR-nya dalam bentuk sentimeter. PR, titik jauh, punktum remotum. Untuk yang hipermetropi atau rabun dekat, ini kekuatan lensanya dirumuskan dengan P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. SN itu jarak baca normal, biasanya di 25 cm. Kemudian PP itu berarti titik dekatnya dalam bentuk cm. Nanti kalau dalam bentuk meter kita rubah dulu saja ke cm ya. Contoh, seorang anak matanya miopi, rabun jauh, titik jauhnya itu 50 cm. Tentukan kekuatan lensa kacamata yang ia butuhkan. Nah, diketahui titik jauhnya 50 cm, yang mau kita cari adalah P-nya. P sama dengan minus 100 per PN, jadi sama dengan minus 100 dibagi 50 adalah minus 2. Satuannya dioptri. Contoh berikutnya, seorang bapak memiliki mata rabun dekat dengan titik dekatnya itu 100 cm. Tentukan lensa kacamata yang harus dia gunakan agar bisa membaca pada jarak normal di 25 cm. Diketahui PP-nya 100, SN-nya 25. Ditanyanya kekuatan lensanya. P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP, jadi 100 per 25 dikurangi 100 per 100. 100 per 25 itu 4, dikurangi 100 per 100 itu 1, jadi 4 dikurangi 1, 3. Jadi positif 3 dioptri. Berikutnya teropong atau teleskop. Teropong atau teleskop ini digunakan untuk melihat benda-benda di luar angkasa atau benda-benda yang sangat jauh ya. Itu terdiri dari lensa okuler, ada lensa objektif.
Lensa okuler ini adalah tempat mata melihat nih. Ini yang berhubungan dengan mata. Jadi lensa yang terhubung dengan mata. Kemudian ini lensa objektif adalah lensa yang terhubung dengan benda. Jadi untuk melihat benda. Bendanya masuk melalui objektif, nanti diteruskan ke okuler. Nah, untuk teropong bumi, ini ada yang namanya prisma nih untuk pembaliknya. Ini teropong bintang. Ini ada beberapa macam teropong ya. Yang pertama teropong pantul. Itu teropong yang objeknya menggunakan sebuah cermin cekung. Fungsinya itu memantulkan cahaya. Jadi teropong pantul itu menggunakan cermin cekung nih untuk lensa objektifnya. Ada lagi lensa ini teropong bintang, teropong yang menggunakan dua lensa cembung, yaitu lensa positif. Jadi dua-duanya objektif dan okulernya lensa positif. Ada lagi teropong bumi, teropong yang menggunakan 3 buah lensa cembung, yaitu lensa positif. Kemudian teropong panggung, teropong yang menggunakan lensa cembung, lensa positif sebagai lensa objektif dan lensa cekung, lensa negatif sebagai lensa okuler. Ada lagi teropong prisma atau binokuler. Sama dengan teropong bumi, hanya lensa pembaliknya itu diganti dengan 2 buah prisma siku-siku sama kaki. Kemudian teropong radio. Teropong yang digunakan para astronom ketika teropong bintang tidak dapat mendeteksi benda-benda luar angkasa. Ini perbesaran dan panjang teropong. Untuk teropong pantul, teropong panggung, dan teropong bumi, ini rumusnya M sama dengan FOB per FOK. Untuk panjangnya D sama dengan FOB plus FOK. Bedakan dengan teropong bumi. Untuk teropong bumi itu sama untuk rumus M-nya FOB per FOK. Bedanya ada di rumus D, panjang teropongnya. Dia dirumuskan dengan FOB plus FOK plus 4FP. M itu perbesaran, D panjang teropong, FOB artinya fokus lensa untuk objektif, FOK fokus untuk lensa okuler. Nah, FP fokus lensa pembalik untuk yang teropong bumi ini ya. Khusus teropong panggung itu FOK-nya bernilai negatif. Contoh, sebuah teropong bintang memiliki fokus lensa objektifnya itu 2 meter, fokus lensa okulernya 5. Nah, berapa perbesaran dan panjang teropongnya? FOB 2 kita jadikan senti, 200 cm, FOK-nya 5 cm. Kenapa ini dijadikan senti? Itu biar sama-sama satuannya. Lebih gampang ke senti ya. Nanti kalau ke meter bentuknya desimal atau koma. Ditanya M dan D. Jawab M menggunakan rumus FOB per FOK. 200 dibagi 5 yaitu 40. Perbesaran teropong yang dihasilkan adalah 40 kali. Kemudian panjang teropongnya FOB plus FOK. 200 plus 5 yaitu 205 cm. Berikutnya mikroskop. Nah, mikroskop ini biasa digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Biasanya ini digunakan untuk percobaan di mata pelajaran biologi ya. Ini terdiri dari lensa okuler ada di atas, kemudian lensa objektif itu ada di bawah nih. Ini objektifnya ditaruh di sini. Ini ada penjepit objeknya, lensa objektif. Ada revolver, ini mikrometernya. Ini untuk menggerakkan, ini untuk mengatur. Ada badan mikroskopnya. Ini ada cermin untuk menangkap cahaya, karena kita butuh cahaya untuk pengamatan. Ini kaki mikroskopnya ya. Ini pengamatan yang ada yang berakomodasi maksimum, ada yang tidak berakomodasi ya. Tadi udah sempat disinggung. Ini perbesaran dan panjang mikroskop untuk mikroskop ya, perbesarannya. Jika dia matanya berakomodasi maksimum, perhatikan bedanya dengan mata tak berakomodasi atau akomodasinya minimum. Untuk M bedanya, ini rumusnya polanya sama, S aksen OB per SOB, SN per FOK. Bedanya kalau ini dikali langsung, tidak ada penambahan 1 ya. Yang berakomodasi maksimum itu plus 1. Kemudian panjang untuk
mikroskopnya D, S aksen OB plus SOK untuk yang berakomodasi maksimum. Untuk yang tidak berakomodasi itu tinggal S aksen OB plus FOK. Untuk mencari komponen S aksen OB, SOK, FOB, FOK, dan lain-lain itu semuanya sama nih. S aksen OB rumusnya ini, S aksen OK, ini FOB, FOK, ini SOB, SOK. Perhatikan polanya. Untuk S, untuk S aksen OB, pokoknya polanya di atas itu dikali. S aksen OB berarti SOB, FOB. Nah, bawahnya SOB dikurang FOB. SOK juga sama, SOK, FOK, SOK, FOK. Untuk yang S, itu bawahnya semuanya dikurang nih. Untuk mencari S, baik itu S aksen ataupun SOB biasa. Bawahnya dikurang. Kalau untuk mencari fokus, itu bawahnya ditambah. Jadi FOB, FOK itu sama, bawahnya ditambah. Seperti itu ya. Ini keterangannya, M perbesaran, D panjang mikroskop, SOB jarak benda ke lensa objektif, SOK jarak benda ke lensa okuler, S aksen OB jarak bayangan ke lensa objektif, SOK atau SN jarak bayangan ke lensa okuler biasanya bernilai 25 atau 30 cm. FOB fokus lensa objektif, FOK fokus lensa okuler. Khusus pengamatan dengan mata tak berakomodasi, SOK itu sama dengan FOK nilainya. Contoh, sebuah mikroskop mempunyai sebuah lensa objektif dan sebuah lensa okuler dengan jarak titik api. Jadi titik api itu sama aja dengan titik fokus, masing-masing 1,6 cm dan 5 cm. Sebuah benda diletakkan pada jarak 2 cm di depan lensa objektif. Perbesaran yang terjadi jika benda diamati oleh seseorang yang memiliki titik dekat 30 cm dengan mata tak berakomodasi. Ya, ini mata tak berakomodasi. Diketahui FOB-nya 1,6, FOK 5, SOB 2, SN 30. Yang mau kita cari atau kita tanyakan adalah M. Jawab, untuk mata tak berakomodasi, kita langkah pertama adalah mencari S aksen OB karena belum ada di bagian diketahuinya. S aksen OB itu rumusnya SOB dikali FOB per SOB dikurangi FOB. 2 dikali 1,6, 2 dikurangi 1,6. 2 dikali itu 3,2, 2 dikuranginya itu 0,4. 3,2 dibagi 0,4 itu 8 cm. M-nya S aksen OB per FOB dikali SN per FOK. Ini untuk mata tak berakomodasi. Nanti jika berakomodasi ini tinggal ditambahin 1. Oke, 8 dibagi 2, 30 dibagi 5. 8 bagi 2 itu 4, 30 dibagi 5 itu 6. Jadi 4 kali 6, 24. Perbesaran yang dihasilkan adalah 24 kali. Ini latihan soal, silahkan dikerjakan untuk lebih memantapkan materinya, ya, pengetahuan, kemampuan kalian dalam alat optik ini. Latihan soal bagian A itu tentang cacat mata, silahkan dikerjakan sebanyak 5 soal. Latihan bagian B itu tentang teropong, ada 5 soal juga. Dan latihan bagian C itu tentang mikroskop, terdiri dari 5 soal. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.